Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Apa kabarnya pagi hari ini? Kembali kami menyapa di Senin pagi. Ini harus semangat tentunya. Walaupun ini seminggu lagi kita menjelang pergantian tahun ini ya Cek Kiki ya. Dan pagi hari ini kami terus menyapa dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita live Bang Cek Bicek. Seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya, yang bakal ngupdate informasi kita dan juga mungkin memberikan cerita-cerita inspirasi nih untuk seluruh warga Sumatera Selatan. Pagi ini bersama dengan aku Bang Cek Agai. Dan aku Bicek Kiki. Kita pagi hari ini sedikit merayakan ya. Kalau kita sebentar lagi merayakan tahun baru, sebelum tahun baru ada beberapa perayaan, ada Natal. Betul. Tapi sebelum itu kita nak merayakan dulu hari ulang tahun pagi hari ini. Wah, ulang tahun siapa Bang Kiki kan ulang tahun? Bukan. Aja minta kado Bicek Kiki kan. Kado ya, minta traktir dong. Jadi hari ini kita merayakan hari ulang tahun PT Pupuk Sriwijaya yang sebenarnya besok sih ulang tahunnya. Tapi hari ini kita angkat dulu nih cerita dari PT Pupuk Sriwijaya bersama narasumber kita dengan tema PT Pupuk Sriwijaya Palembang Membangun Negeri Bersama Petani. Wow, warga Sumatera Selatan bahkan mungkin seluruh Indonesia siapa yang tidak kenal ya dengan PT Pusri ya. Kalau dulu Bicek Kiki dulu sempet lah ya cita-cita pengen lah begawe di sini. Betul, harapan juga nih bagi bujang gadis Palembang ataupun Sumatera Selatan. Pasti banyak juga yang pengen berkarir juga di situ ya, di Pusri, salah satu BUMN kebanggaan wong kita galo nih. Betul, setuju. Nah pagi hari ini kita bersama narasumber kita, yaitu Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Ibu Indah. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wow, salam sehat Ibu Indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersemangat ya Bu. Siap. Wow, luar biasa ini. Sebelumnya kita mau mengucapkan happy early birthday untuk Pusri pastinya. Yang ke-65 rupanya sudah ya. Ini menjadi salah satu perusahaan pionir dalam industri pupuk Indonesia. Nah, jadi dalam ini pasti kan spesial nih 65 tahun. Ada satu tema peringatan khusus nggak Bu di event tahun ini? Iya. Selaku perusahaan pionir pupuk di Indonesia yang didirikan 65 tahun yang lalu, alhamdulillah saat ini PT Pusri masih terus berkontribusi bagi negara kita yang tercinta ini. Di tahun ini kami mengusung tema Green for Sustainability, di mana maknanya luas sesuai dengan asta-cita yang dikumandangkan oleh Presiden kita Prabowo dan Wakil Presiden kita Bapak Gibran, termasuk salah satu menjadi asta-citanya beliau yaitu bahwa swasembada pangan. Di sini green sustainability ini maknanya luas. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita penerapan green industry dan juga bagaimana kita juga mensupport untuk swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Seperti itu. Iya. Tapi saya sebelumnya menyapa dulu nih. Siap. Dari awal udah serius ya. Di sini Bicek Kiki dan Mang Cek Hagai. Mungkin pakai bahasa Palembang deh kita di sini ya. Jadi tidak terlalu serius benar ya. Apalagi di sini tulisannya Halo Palembang kan. Baik, dan memang juga di kami di PT Pusri Palembang ini nama perusahaannya sendiri itu sebenarnya PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Ada Palembangnya. Jadi kami ini adalah salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero. Salah satunya yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan memang tempatnya ada di Palembang. Yang paling ujung di barat Indonesia ada Pupuk Iskandar Muda yang tempatnya ada di Aceh. Kemudian ke bawah lagi itu lebih ke arah ujung barat lagi itu di Sumatera Selatan sendiri PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kemudian ada di wilayah Jawa paling barat dulu itu pupuk
Kujang Cikampek. Jadi ujung-ujungnya itu nama suatu daerahnya. Lokasinya. Kita di ujung Pulau Jawa itu ada namanya Pupuk Petrokimia Gresik. Tempatnya di Jawa Timur. Kemudian yang paling ujung lagi Pupuk Kalimantan Timur, yang memang lokasinya di Kalimantan Timur. Jadi ada 10 anak perusahaan pupuk Indonesia, 5-nya berupa perusahaan di bidang pupuk, 5 lagi di bidang non pupuk. Seperti itu, Cek Kiki dan Cek Hagai. Boleh gak sih sebelum kita membahas lebih dalam tentang tema kita, kita dijelaskan dulu nih sejarah singkat atau seperti apa perjalanan menuju ke 65 tahun ini. Ya, panjang sekali ya sejarah PT Pusri Palembang ini. Kalau orang nyebutnya, kalau yang panjang itu Pupuk Sriwijaya Palembang, tapi kalau yang lebih familiar itu Pusri Palembang. Jadi di sini nggak usah lagi ditanya Pusri itu cak mano, jembatan Pusri pun ada. Tapi mungkin sekarang udah hilang, apa masih ada jembatan penyeberangan Pusri itu? Kayaknya masih ada ya? Kayaknya masih. Masih ya? Cuman jarang lewat. Cuma memang jarang kita gunakan lagi sekarang ini. Dulu awal mulanya didirikan itu di tanggal 24 Desember 1959 dengan harapan dengan dibangunnya pabrik pupuk pertama di Indonesia ini dapat menunjang atau mewujudkan dari program pemerintah untuk peningkatan pangan, di mana kita sendiri harus memiliki ketahanan pangan nasional. Jadi tahun itu didirikan oleh pertama kali diresmikan Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, yaitu pabrik yang pertama ya, yang selesai tahun 1963, pabrik yang pertama. Dengan kapasitas waktu itu masih 100.000 ton. Dulu ceritanya dari para senior-senior kami, pupuk itu tidak laku di lapangan. Jadi mau ditaruh di pinggir sawah pun tidak akan hilang. Malahan apa ini? Barang apa ini? Ngapa barang ini ada di sini? Karena memang edukasi ataupun informasi itu kan belum banyak diketahui oleh para petani dan memang masih konvensional sifatnya. Itulah di awal mulanya ada namanya tenaga-tenaga ahli di bidang pertanian, yaitu agronomi namanya kalau zaman dulu nyebutnya. Ya, disitulah agronomi PT Pusri itu dulu namanya PT Pupuk Sriwijaya ya, belum seperti sekarang sebagai anak perusahaan dari holding pupuknya Pupuk Indonesia. Agronomi inilah yang dulunya berperan penting untuk memperkenalkan pupuk. Bagaimana pupuk itu bisa bermanfaat bagi tanaman untuk meningkatkan produktivitas tanamannya. Misal kalau pupuk itu tidak digunakan, yang awalnya 1 hektar itu sawah bisa menghasilkan hanya 2 ton padi. Dengan digunakan pupuk, apalagi digunakan pupuknya secara berimbang, itu bisa meningkat lebih tinggi, bisa sampai 4-6 ton 1 hektar. Iya gitu. Nah ini dulu kita harus berterima kasih nih ya, berterima kasih sekali nih dengan para agronomi yang dulu telah berperan penting untuk memperkenalkan dan mengedukasi ke petani-petani kita, khususnya yang awalnya itu untuk petani-petani tanaman pangan dulu. Wow, seperti itu. Menarik juga ya, Cak Kiki. Jadi yang sebenarnya dulu belum begitu paham tentang pentingnya pupuk, sekarang malah malah rebutan ya. Memang sangat diperlukan pupuk itu sebagai input bagaimana kita mengusahatanikan suatu tanaman agar produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi, seperti itu. Berarti dulu sebelum adanya Pusri, ini para petani pakai pupuknya konvensional, manual ya? Konvensional dia masih pakai pupuk kandang, seperti itu. Nah, pupuk Pusri ini kan salah satu jenis pupuk anorganik. Bahan bakunya sendiri itu sebenarnya dari alam juga, ada gas, udara, dan air. Kebetulan posisinya Palembang ini itu bisa mencukupin 3 kebutuhan bahan baku ini. Makanya Pusri itu pertama kali, atau pabrik pupuk
pertama kali didirikan itu ada di Kota Palembang. Dengan berbagai macam riset yang lengkap, yang sangat-sangat komprehensif. Kalau saya lihat dulu sejarahnya PT Pupuk Sriwijaya itu didirikan dengan melihat bagaimana dia kecukupan bahan baku, kemudian juga bagaimana pendistribusiannya melalui Sungai Musi yang begitu luas, yang begitu cantik ya dulu. Saya membaca sejarahnya itu menjadi pusat perdagangan. Warna biru dari dulu. Dulu warnanya agak-agak biru dulu tuh ya, warna sungainya itu ya, kayak sungai yang ada di Sulawesi Tengah mungkin ya. Betul. Tapi memang secara geografisnya memang saat itu itulah tempat terbaik di mana pabrik pupuk pertama didirikan. Sangat ideal ya tempatnya. Sangat ideal. Jadi ada survei-survei dan pertimbangan khusus ya. Iya, dan itu para engineer top Indonesia yang dulu memikirkan bagaimana negara kita ini bisa bersuasembada pangan dengan melalui kontribusi pabrik pupuk tersebut. Iya, luar biasa di tahun tersebut ya, kita bayangkan dengan keterbatasan juga sumber daya manusia dan juga pastinya ini adalah suatu kebanggaan nih untuk Sumatera Selatan, Palembang ya. Dipilih ya, berarti memang ini diinisiasi oleh pemerintah pusat ya, Bu? Iya, pabrik pupuk itu memang inisiasinya dari pemerintahan pusat, saat itu dari presidennya Pak Soekarno, yang kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Sampai saat ini, pabrik terbaru kemarin sudah di groundbreaking pada 24 Desember juga 2023. Jadi nanti insya Allah pabrik baru kami akan bisa selesai di awal tahun 2027. Oh, lokasinya di tempat yang sama? Lokasinya di tempat yang sama, tapi kita mendemolis pabrik yang lama. Dengan teknologi-teknologi baru juga. Dengan teknologi yang pasti lebih efektif, efisien, lebih ramah lingkungan. Sesuai dengan tadi ada greennya ya, Bu? Iya, betul. Makanya di sini kami di tahun ini mengusung tema Green for Sustainability. Nah, ini kalau kita tadi berbincang tentang sejarah, berarti memang ada perkembangan-perkembangan dari yang awalnya memang petani belum paham itu pentingnya pupuk, sampai dengan sekarang memang dicari-cari si pupuk ini. Nah, sebesar apa sih kontribusi dari Pusri Dewi untuk mengembangkan si petani ini? Karena kita tahu petani ini begitu banyak ya di Indonesia karena negara agraris ya, Bu ya. Siapa yang dikontribusi Pusri Dewi, Bu? Ya, alhamdulillah dengan produk yang kami hasilkan tidak hanya urea saat ini, tapi juga ada pupuk NPK dan produk-produk inovasi Pusri lainnya, yaitu untuk kalau yang teman-temannya atau ibu-ibunya yang senang nanam di hidroponik, kita juga punya pupuk hidro Pusri, kemudian kita juga punya pupuk Hayati, pupuk Bioripah, ya, di mana pupuk itu saling melengkapi untuk pupuk-pupuk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga ada pupuk Nutremak. Nutremak ini pupuk mikro yang dimiliki oleh Pusri, itu untuk melengkapi dari unsur-unsur tambahan kayak vitaminnya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk ini dengan lengkap dan komposisinya seimbang, sesuai dosis, sesuai tepat waktu, tepat jumlah, insya Allah hasilnya lebih optimal lagi. Nah, kontribusi Pusri sendiri dari sisi pupuk ini dan bagaimana penerapan kami, tugas-tugas kami di selaku perusahaan industri pupuk ini, kami sebagai operator dari kebijakan pemerintah untuk penyediaan pupuk subsidi namanya. Jadi pupuk itu ada macam-macam untuk sektornya, ada yang pupuk subsidi atau pupuk PSO kalau bahasa kerennya ya, Public Service Obligation, ada juga pupuk komersil. Pupuk komersil ini yang dijual bebas. Kalau pupuk PSO ini dia tidak dijual bebas, Bi Cek Kiki dan Mang Cek Hagai. Dia harus ada sistem tertutup yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kami selaku produsen pupuknya menyiapkan sejumlah pupuk itu tepat lokasinya tuh berada di gudang-gudang baik di
gudang lini 2 itu di kabupaten maupun di lini 3 itu di lini 2 itu di provinsinya, di lini 3 itu di kabupaten-kabupatennya. Nah, untuk pupuk PSO ini sendiri sudah komposisi ataupun jumlahnya ini sudah diatur oleh Kementerian Pertanian sendiri. Jadi kami tinggal menyiapkannya sesuai dengan alokasi ataupun wilayah kerja kami. Wilayah kerja kami ini ada 9 Bicek Kiki sama Mang Cahagai. Untuk penyebarannya ya? Iya, ada 9 lokasi. Nah, jangan di-spill dulu. Oke. Lokasi yang 9 lokasi ini. Iya, karena ada yang nak lewat dulu. Kita bakal balik lagi Mang Cek Becek masih di Halo Palembang bersama dengan Ibu Indah Irmayani dari PT Pusri Sriwijaya Palembang. Makasih pemirsa Pak TV, masih di Halo Palembang dan pasti masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Kita masih bersama PT Pusri Palembang dengan tema PT Pupuk Sriwijaya Palembang membangun negeri bersama petani. Betul, masih dengan Ibu Sekretaris Ibu Indah Irmayani. Kita ngobrol lagi, Ibu Indah. Sampai dengan 9 titik loh tadi sebelum. Iya, tadi sempat terpotong ya, 9 lokasi ya, wilayah kerja. Iya. Jadi kita lanjut lagi ya ceritanya nih. Siap. Jadi Pusri itu memang kan posisinya sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia yang menangani keseluruhan bagaimana penyaluran distribusi pupuk PSO itu disalurkan ke seluruh negeri. Kebetulan Pusri ini dapat 9 lokasi wilayah kerja. Yang mana lokasinya memang ada yang di wilayah Sumatera bagian selatan, namun juga ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian ada di Bali. Jadi 9 itu terdiri dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, kemudian Jawa Tengah, DIY, dan di Jawa Timur itu hanya 14 kabupaten, sisanya itu dipenuhi oleh PKG, Petrokimia Gresik, dan Bali. Nah, untuk wilayah penyaluran PSO ureanya itu di 9 lokasi wilayah kerja tersebut. Namun untuk pupuk NPK ini kita hanya 2, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. Nah, di sini kami harus menyediakan stok pupuk itu selalu aman di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sampai ke gudang lini 3. Dan nanti disalurkan melalui distributor dan kios serta sampai ke petani yang saat ini mekanisme penyalurannya seperti itu. Petaninya sendiri itu juga tidak bisa petani yang sembarangan di sini, Bice. Jadi memang ada petani yang memang dipersyaratkan di sini untuk nerima pupuk subsidi itu. Tidak pacak galau-galau petani itu nak beli pupuk subsidi itu tidak pacak karena memang lah ada daftarnya juga. Dia tergabung dalam suatu kelompok tani, kemudian dia juga masuk daftar di IRDKK namanya, yang IRDKK itu sendiri merupakan dokumen yang diresmikan oleh Dinas Pertanian setempat, mulai berjenjang dari penyuluhnya, KCD-nya, sampai terus ke provinsi. Nah, dari provinsi itu terusnya langsung ke Kementerian Pertanian. Nah, alokasinya itu nanti dari Kementerian Pertanian tuh turun lagi ke bawah. Jadi memang by name by address lah bahasa kerennya tuh ya. Supaya tepat sasaran. Tidak pacak petani si A yang memang tidak tahu siapa dari mana tiba-tiba kaget nak minta pupuk subsidi, tidak pacak. Karena juga tergantung dari anggaran pemerintah yang ada saat ini. Jadi sudah terstruktur, terdata. Iya, makanya penyaluran tertutup namanya. Oh, itu yang dimaksud dengan penyaluran tertutup. Jadi memang pada bagian yang memang boleh dijual bebas, tapi tidak disubsidi, ya itu Bu ya? Kalau yang mau pupuk, pengen butuh pupuk lagi di luar pupuk subsidi, kita juga nyedia ke pupuk komersil namanya. Pupuk komersil itu maksudnya pupuk di luar yang subsidi. Kantongnya pun berbeda, warna pupuknya pun berbeda.
Artinya ini boleh siapapun beli? Boleh siapapun beli di kios-kios ataupun di toko-toko pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Oh, jadi yang galak Bicek Kiki beli untuk pupuk buah di rumah tuh itu pupuk yang komersil, iya. Oh, jadi itu tidak diatur jualannya, bebas. Jadi mau beli 1 kilo bisa, mau beli berapa kilo bisa, itu bisa dibeli di seluruh kios-kios pupuk yang ada di seluruh daerah tanpa ada persyaratannya. Jadi itu petani-petani Manobe bisa membeli itu. artinya seluruh pupuk yang ada beredar di Palembang ini khususnya ini rata-rata dari Pusri kali ya Bu ya? Dominannya dari Pusri, tapi juga kalau untuk pupuk NPK, karena kita masih terbatas ya jumlah kapasitas produksi kita, banyak juga dari pihak-pihak swasta ataupun sesama anggota holding kami. Yang paling banyak menghasilkan pupuk NPK itu salah satunya perusahaan holding itu Petrokimia Gersik yang dengan nama Ponska ya? Plus. Nah, dia punya juga I pupuk see. NPK yang non subsidinya. Seperti itu. Betul-betul. Ini jadi kayak kalau perumahan ada yang subsidi sama komersil ya sama Ya. ya. Dan yang subsidi ini harus sesuai syarat untuk bisa menerima. supaya tepat sasaran. Supaya tepat sasaran, luar Iya, biasa. betul. Dan rupanya bukan cuman Pusri ataupun anak-anak perusahaan dari pupuk Indonesia yang produksi pupuk ini, juga ada pihak-pihak swasta juga Bu Iya, ya? banyak. Banyak pihak juga ya? swasta. Iya, karena memang khususnya untuk kalau urea kan kita seluruhnya dimiliki oleh Pupuk Indonesia. Tapi kalau untuk NPK ini ada pihak swasta juga yang memproduksi pupuk NPK tersebut. Memang karena kebutuhan yang ada di Indonesia ini cukup besar, sedangkan yang dimiliki oleh Pupuk Indonesia Holding Company ini masih terbatas sifatnya. Ada juga pupuk dari luar yang memang tidak banyak ya, karena memang peraturan untuk impor pupuk ini sangat ketat sekali ya, harus sesuai dengan SNI yang diterapkan di negara kita. Artinya tadi dengan sistem tertutup ini juga membantu para petani ya. Iya. Jadi artinya memang mereka mendapatkan harga yang lebih murah dari pasaran. Sesuai dengan HET-nya ya kalau untuk pupuk subsidi. Oke. Luar biasa. Nah, kita balik ke tema lagi nih Bu, membangun negeri bersama petani ya. Nah, seperti apa yang sudah mungkin dilakukan oleh PT Pusri selama ini untuk terus memajukan pertanian yang ada di Indonesia ini Dewe? Apakah memang ada penyuluhan-penyuluhan kepada petani supaya meningkatkan kualitas mereka juga? Iya, alhamdulillah makin kesini kita juga dituntut untuk bagaimana berinovasi, kemudian bagaimana kami juga meningkatkan kemampuan SDM Pusri juga, agar lebih berkompeten lagi di bidangnya masing-masing. Misal nih yang kerja di pabrik, nah dia ini memiliki kemampuan yang terus di-upgrade agar dapat menciptakan inovasi-inovasi yang berbasis digital. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba digital, jadi kami juga agak ketinggalan. Kawan-kawan kami yang ada kerja di pabrik juga mereka sangat-sangat concern terhadap bagaimana berinovasi dan juga bagaimana penerapan digitalisasi di pabrik tersebut, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dari pabrik kami tersebut. Dan hal ini juga terbukti dari beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional yang sudah diraih dari teman-teman di pabrik. Tapi di teman-teman di luar pabrik juga tidak kalah berprestasi juga. Jadi banyak sekali program-program ataupun inovasi-inovasi dari kawan-kawan dari semua unit kerja di PT Pusri ini dalam rangka untuk makin meningkatkan kompetitiveness perusahaan. Dan juga tidak kalah juga seperti kami juga untuk bagaimana menciptakan atau memproduksi pupuk yang bersaing dan bermutu. Kami juga dari sisi lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakatnya kami utamakan juga. Nah, di sini sudah kalau untuk pupuk sudah kita ketahui sendiri kan, bagaimana tadi sudah saya ceritakan juga produktivitas petani itu meningkat, baik dengan pupuk urea maupun NPK dan juga pupuk-pupuk lain, pupuk inovasi Pusri. Nah, bisa juga kami sebutkan di sini juga kami ingin memperkenalkan 2 produk baru Pusri, pupuk Pusri yang sudah diterapkan juga di beberapa daerah, khususnya di Sumatera Selatan dan di Lampung ini, yaitu pupuk NPK Singkong dan NPK Kopi. Dan melalui pupuk inovasi ini,
produktivitas tanaman singkongnya itu juga makin tinggi produksinya, Cek Kiki. Dan juga untuk kopi, yang dimana kita penghasil kopi, salah satu penghasil kopi terbesar ya di Indonesia. Betul. Di Sumatera Selatan ini kami menciptakan formula khusus untuk tanaman kopi. Nah, di sini makin ke depan itu pupuk itu akan sesuai dengan spesifikasi tanamannya, supaya petani itu lebih gampang untuk mengimplementasikan penggunaan pupuknya ke tanamannya. Lebih hemat, lebih hemat dan juga lebih efektif dalam berusaha taninya, seperti itu. Tidak ada pupuk cinta, ingat itu Hagai ya. Oh iya, lain ceritanya ya. Jadi kita selain penghasil kopi terbesar, kita juga penikmat kopi terbesar kayaknya. Oh gitu ya. Di Sumatera Selatan ini. Jangan lupa singkong juga kan. Kenapa kami tertarik dengan NPK singkong ini? Karena singkong ini tuh menghasilkan pati yang berupa tapioka. Betul, pempek. Sumatera Selatan penghasil betul. pengkonsumsi salah satu tapioka terbesar di Indonesia kan. Betul. Nah itu memang teman-teman kami yang di riset di R&D kami juga terus berupaya berinovasi bagaimana menciptakan pupuk-pupuk ini ya yang menjadi lebih spesifik tanaman dan juga nanti efisien dalam penggunaannya. Kedepan juga akan ada pupuk berbasis nano. Itu lebih kecil lagi, jadi unsurnya kalau bahasa awamnya ini ya, dia itu dengan penggunaan yang minim, tapi bisa menghasilkan efeknya lebih besar lagi. Jadi nanti yang menikmati pupuk itu akan lebih banyak lagi. Jadi misalnya itu harusnya dulu digunakan 100 kilo, nah cukup misalnya kaget cuma 50 kilo baik. Jadi kaget petaninya lebih banyak menikmatin pupuk yang lebih hemat juga. Lebih hemat biaya, kemudian manfaatnya juga lebih optimal. Distribusinya juga lebih mudah ya Bu ya, karena lebih kecil. Ini lagi dipersiapkan oleh teman-teman kami yang ada di riset. Berarti memang harus diinovasi terus menerus juga untuk kesejahteraan petani pastinya ya Bu ya. Betul. Kalau tantangannya Dewe Bu untuk meningkatkan tujuan kita ini membangun negeri bersama petani, apa nih yang menjadi tantangan bagi Bu Sri? Ya, kalau tantangan itu kalau saya baginya menjadi dua ya, ada yang di internal sendiri, kemudian ada yang di eksternal. Kalau yang di internal sendiri yang tadi saya sebutkan juga, bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM kita supaya ilmunya itu terus di-upgrade sesuai dengan perkembangan zaman, baik digitalisasinya, kompetensi dasarnya, dan juga lain-lainnya. Kemudian dari sisi teknologinya sendiri juga, bagaimana Pusri ini juga memiliki suatu pabrik yang berteknologi tinggi dengan bahan baku yang efektif, efisien, sehingga nanti yang dihasilkan barangnya itu berupa barang-barang yang murah, terjangkau, namun juga dari sisi lingkungan tidak berdampak mencemari lingkungannya. Makanya ini kami juga sudah tadi disebutkan kami membangun pabrik baru itu. Nah, pabrik itulah nanti kedepannya menjadi pabrik masa depan Pusri. Dan juga insya Allah nanti akan ada pabrik-pabrik lainnya yang juga berteknologi tinggi dengan harapan kita juga mampu menurunkan karbon atau emisi ya. Di sini program kami untuk dekarbonisasi. Jadi di situ tantangan kami bagaimana kami juga tetap berproduksi tapi kami juga menjaga lingkungan. Bagaimana lingkungan itu tetap green sesuai dengan tema tadi green for sustainability. Jadi seperti itu dari sisi SDM-nya, teknologinya, kemudian dari sisi digitalisasinya untuk yang di internal. Untuk yang di eksternal ini kami berupaya juga dengan stakeholder perusahaan, baik dari dinas-dinas terkait, kemudian dari kementerian, baik itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, bagaimana kami berkolaborasi juga untuk dapat berkolaborasi untuk bagaimana Pusri ini berperan di dunia pertanian ini, khususnya di dalam sektor industri pupuk. Kemudian juga dalam sisi lingkungan, sosial ekonomi lingkungan, di mana kami juga diamanahkan dari Kementerian BUMN untuk dapat menerapkan tanggung jawab sosial lingkungan, Bice. Kami walaupun tetap harus untung perusahaannya, tapi kami juga memiliki suatu tanggung jawab. Bagaimana kami bisa melakukan
kontribusi kami ke pemberdayaan masyarakat dan juga bagaimana peran kami untuk lingkungannya. Di sini kalau dulu tuh namanya ngomongnya tuh CSR ya. Kalau sekarang ini namanya tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, ini tantangan juga Bice, karena kami selama ini kan kalau pemberian bantuan itu cuma kayak kita memberikan ikan ya ke masyarakat. Nah, sekarang kami tidak lagi Bice kayak itu. Harus kail. Jadi masyarakatnya biar berdaya juang, berdaya mandiri, kemudian juga mampu meningkatkan lagi kompetensi di masyarakat itu. Oh, artinya Pusri ini juga memberikan bantuan-bantuan di masyarakat sekitar. Iya. Jadi karena kami ini posisinya ada Sumatera Selatan, memang sebagian besar tuh TJSN itu Sumatera Selatan. Iya. Tapi jangan didengar oleh wilayah lain ini. Jangan wilayah lain juga kan ada 9 wilayah tadi kan. Tapi memang yang paling besar ini Sumatera Selatan. Yang dekat dulu ya, Yang dekat dulu karena posisinya ini kan ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kami juga berkontribusi besar ke masyarakat wilayah Sumatera Selatan. Kan baru-baru ini kami dapat penghargaan Bice di bidang pembayar pajak terbesar kami di Palembang. Jadi pajak ya kita. Iya, jadi insya Allah kami kalau soal pajak utamakan. Jadi sebelum kami ngitung laba-laba nih Bice, pajak tuh duluan kami alokasi ke. Artinya produksinya besar ini Hagai. Iya dong. Nah, itulah kontribusi Pusri ini bagi Sumatera Selatan khususnya ya. Dari sisi pajak ini memang kami utamakan, kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakatnya dan lingkungan. Kami juga punya rumah BUMN namanya. Nah, di situ mengelola UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Lebih dari 1.000 jumlah UMKM yang sudah kami bina. Jadi bentuk UMKM bantuan yang kail tadi ya Bu? Ya, bentuk bantuan yang kail tadi. Luar biasa, kita bahas lagi ini dalam ya, kontribusinya ternyata bukan untuk petani bayi nih Hagai. Betul, banyak nih yang rupanya sudah menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita masih akan balik di segmen ketiga Mang Cek Bicek, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Mirsa, masih di Halo Palembang ya, pastinya kita masih di sini bersama narasumber kita merayakan ulang tahun Pusri, PT Pusri Palembang yang dengan tema yang sama yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang membangun negeri bersama petani. Berewan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai, kita kembali lagi nih dengan narasumber kita Ibu Indah. Iya. Segmen ketiga ini sudah Hagai. Betul, tidak terasa ya kalau ngobrol dengan orang pinter. Ya Bu Indah, kita ngobrol lagi nih tadi terkait tema membangun negeri ini. Rupanya Pusri berperan membangun negeri bukan hanya bersama petani ya, tapi juga bersama masyarakat dengan CSR tadi ya. Program-program yang memberi kail kepada masyarakat ini mungkin boleh di-spill lebih lanjut, ini seperti apa yang 1.000 UMKM tadi, apakah memang semua terkait UMKM pertanian atau mungkin ada yang lain? Ya, baik, sebelum ke sana saya mau spill juga dulu. Ada Boleh. program lainnya dari Pusri ataupun dari Pupuk Indonesia Holding Company yang namanya Agro Solution atau program makmur kalau dari di Kementerian BUMN-nya. Di sini adalah program bagaimana mengedukasi petani. Jadi kami tidak hanya menjual Cek Kiki, Cek Hagai, tapi kami juga berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada seluruh petani-petani ini agar dapat mengusahatanikan tanamannya itu menjadi lebih optimal lagi. Jadi bagaimana cara penggunaan pupuknya yang seimbang untuk pupuk organik maupun pupuk anorganiknya, dan juga bagaimana nanti pengolahan pasca panennya juga diedukasi juga oleh tim agrosolusi kami ini. Di sini kami dengan beberapa instansi juga bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi petani kita itu. Jangan konvensional terus kan, kasihan. Harusnya dia bisa meningkatkan pendapatannya karena dia masih konvensional, jadi dia pas-pasan malah kurang. Sebenarnya kasihan untuk petaninya ini. Nah, itulah di program agrosolusi ini kami memberikan solusi yang lebih baik lagi untuk petani, bagaimana mengusahatanikan dan bagaimana meningkatkan
produktivitas dan pendapatannya dengan berkolaborasi dengan unit kerja terkait, dengan lembaga-lembaga terkait, bahkan juga ke perbankan juga. Sudah dijadikan menjadi suatu komunitas ataupun suatu sirkular ekonominya ya di situ, agar petani-petani itu bisa lebih makmur ya. Jadi harapannya. Iya, mulai dari input sampai dengan outputnya sampai ke pemasarannya, semuanya diedukasi. Nah itu dari sisi petaninya. Yang tadi balik ke TJSL tadi, UMKM yang kami bina ini di rumah BUMN, salah satunya Pusri yang mengelola di sini. Kami memiliki lebih dari 1000 UMKM yang baik itu UMKM unggulan dengan cita-cita kami UMKM naik kelas, kemudian ada go modern, go digital, go online. Jadi jenis-jenisnya itu tingkatan-tingkatan UMKM-nya itu ada yang seperti itu, Bice. Yang ada di Pusri yang dikelola oleh di rumah BUMN itu. Nah, kontribusi kami di UMKM itu saat ini untuk kemitraannya atau pemberian bantuan berupa dana itu sudah dikolaborasikan dengan Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan kebijakan dari Kementerian BUMN bahwa seluruh dana-dana PUMK itu diserahkan ke Bank Rakyat Indonesia. Nanti di Bank Rakyat Indonesia itulah yang akan menyebar bantuannya ke UMKM yang berada di lingkungan PT Pusri khususnya ya di Sumatera Selatan dominannya dan di beberapa wilayah lainnya. Ini dibina oleh Pusri? Iya, dibina oleh Pusri tapi penyalurannya oleh BRI. Jadi kami berkolaborasi. Jadi seluruh BUMN sekarang itu dana PUMK-nya itu dimasukkan seluruhnya ke BRI. Nanti BRI yang akan mendistribusikan ke UMK yang memang membutuhkan dengan persyaratan sesuai yang ada di aturan bank tersebut. Sejauh ini terus berjalan? Iya. Berkembang terus ya Bu? Terus berjalan sejauh ini dan hampir kalau tidak salah itu 80%-nya itu disalurkan di Sumatera Selatan kalau untuk Pusri. Jadi semuanya itu baik sektor perdagangan yang paling tertinggi sampai ke pertanian juga ada. Ibu, kita membahas sedikit karena ini di segmen ketiga jangan sampai nggak kebahas. Visi-visi dari PT Pusri Dewek ini Bu. Di 65 tahun ini sudah sesuai harapan nggak sih Bu? Alhamdulillah kami punya visi misi yang baru yang bahwa Pusri menjadi perusahaan agrokimia unggul di Asia, insya Allah. Dan saat ini pun memang alhamdulillah kalau untuk tingkat Asia kita bisa lah ya dengan berbagai prestasi yang sudah dicapai oleh Pusri di internasional pun sudah kami capai. Insya Allah itu menjadi bisa kami capai juga di visi itu dan terus akan kami pertahankan dan kami tingkatkan lagi untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Dan juga untuk misinya ini juga sudah insya Allah kami secara berkesinambungan, berkelanjutan untuk selalu menerapkan mulai dari target-target perusahaan sampai dengan nanti implementasi dan juga penerapan dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan ini, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, sosial, dan hukum serta tata kelola. Semua yang kami lakukan ini berbasis kepada penerapan good corporate governance-nya. Jadi kami tetap, walaupun kami melakukan seluruh kegiatan ini secara cepat, tepat, namun juga tidak ketinggalan bagaimana kami menerapkannya sesuai dengan GCG ataupun good corporate governance-nya. Supaya apa? Supaya perusahaan ini tetap sustain ke depannya dan bagaimana kami juga terus berkontribusi positif bagi Indonesia khususnya di bidang pangan dan mewujudkan asas cita yang kedua dari Presiden kita, yaitu swasembada pangan. Wow, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih sudah sampai negara mana sih produk dari Pupuk Sriwijaya ini sendiri, Bu? Karena ini pasti kan udah ekspor juga kan ya? Iya, jadi kita tuh fokusnya dalam negeri,
Mang Cek. Karena membangun negeri dulu ya. Karena membangun negeri dulu. Kami itu melakukan ekspor itu kalau dapat izin. Yang pertama dapat izin dari pemerintah. Kalau nggak dapat izin nggak mungkin kita akan mengekspor. Dan juga yang kami ekspor ini juga merupakan produk-produk khusus. Produk khusus, pesanan khusus. Misalnya saat ini kami punya produk baru lagi, lupa saya tadi sebut ya, bahwa kami ada satu produk yang baru kami launching, insya Allah di tahun ini di HUT Pusri yang ke-65, yaitu Pusri Dev. Pusri Dev ini adalah turunan dari urea, di mana berupa solution ataupun liquid di sini untuk menurunkan emisi dari penggunaan kendaraan alat berat. Nah, ini sampai ke negara Eropa kalau nggak salah sudah dipesan, kemudian di Asia juga, karena ini liquid ataupun produk ini mampu menurunkan emisi dari penggunaan bahan bakar pada kendaraan alat berat. Artinya ini bukan ke arah pupuk ya, Bu ya? Ya, jadi produk turunannya. Jadi kami fokus untuk yang ekspor ini adalah permintaan khusus ya, yang memang di treatment khusus lagi. Jadi luar tidak biasa inovasinya. Tapi memang utamanya tetap ke dalam negeri, baik itu sektor PSO maupun komersil, seperti itu. Tapi ini sudah dicoba di Indonesia? Sudah ada di launching. Mudah-mudahan makin ke depan nanti penjualannya makin tinggi juga. Amin. Dan berharap dengan produk ini secara keseluruhan untuk penurunan emisi ini dapat membantu lah, Pusri dapat memberikan kontribusi untuk penurunan emisi karbon di Indonesia dan juga di dunia. Luar biasa, amin amin amin. Luar biasa ya teknologinya ya. Kalau nanti mau silakan nanti silakan menghubungin di bawah ini untuk dapat mengorder dari produk-produk kami tersebut. Dapat juga diakses di bebas pulsa ya di 0800 100 8001 apabila rekan-rekan ataupun konsumen-konsumen ingin memesan produk-produk kami. Iya. Bisa melihat juga di website kami, kemudian di Twitter kami, dan juga di media sosial lainnya yang secara resmi kami keluarkan. Tapi hati-hati, Mak ini hari awas penipuan, banyak niat penipuan. Jangankan untuk yang hal-hal yang berbau-bau duit ya, yang berbau-bau informasi pun kadang-kadang banyak penipuannya. Jadi memang harus hati-hati. Kita masyarakat harus jeli juga mana informasi-informasi yang memang bisa kita percaya. Seperti itu. Kalau website Pusri kami pusri.co.id secara resmi itu official memang, dan insya Allah karena kita bekerja sama juga dengan BSN dan juga BSSN, kita menjaga dari para hacker yang tidak bertanggung jawab atas seluruh aplikasi-aplikasi perusahaan tersebut. Oke, itu salah sih pesannya ya untuk Mang Cek Bicek di rumah ya, hati-hati ya. Ini karena memang ini ulang tahun pasti ada harapan ya, make a wish dulu. Apa nih harapannya nih Bu? Sekaligus juga jadi closing statement kita hari ini. Ya, harapannya melalui tema kami Green for Sustainability ini, PT Pusri terus dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini di seluruh aspek, baik dari core bisnis kami sendiri di bidang pupuk, industri pupuk, maupun di lingkungan dan sosial serta di masyarakat, untuk dapat memberikan pemberdayaan, edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat lingkungan, sehingga apa yang menjadi cita-cita perusahaan dapat terwujud, baik visi maupun misinya, dan juga melalui program-program perusahaan ini kami dapat terus lagi berkontribusi yang lebih baik lagi, dan juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik di masyarakat yang berada dekat Pusri maupun seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja Rayon PT Pusri Palembang. Terima kasih atas undangannya kepada PAL TV. Sangat bermakna sekali tahun 2024 ini, di mana kami bisa terus berkontribusi dan juga
dapat terus dipercaya oleh negara untuk menjadi salah satu perusahaan yang akan berkontribusi meningkatkan ataupun menciptakan swasembada pangan. Iya, bersama membangun negeri sekali lagi bersama petani. Terima kasih banyak Terima ini kasih. Bu Indah. Ya, terima kasih. Luar biasa bincang-bincangnya, mengedukasi sekali. Kalau kata Hagai beda kalau ngomong dengan pintar. Iya, daging galois. Daging kalau isi. Dan pasti ini sangat mengedukasi dan juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk juga Bang Cek Bicek, Mirsa Pal TV yang terus setia nonton Halo Palembang. Terima kasih banyak. Terus saksikan setiap harinya Senin sampai Sabtu jam 9 merapat ke jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Hagai Kainde. Aku Bicek Kiki. Saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Acara ini dipersembahkan oleh